Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiani. Saya berasal dari SMKN 2 Pangandaran. Nomor peserta saya adalah 20010806868128. Saya adalah mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, bidang studi perhotelan dan jasa pariwisata. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Jadi kita bisa belajar ya hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, boleh hari ini saya minta tolong Elsa untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Elsa. Be ready before study. Let's play together. Begin. Finish. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai menganalisis paket perjalanan wisata lebih dari 1 hari dan overland tour. Tapi sebelum kita memulai, kita pahami lagi kelas rules kita. Boleh dibantu baca ayat nomor 1, apa itu buku yang pertama? No food. Maksudnya apa no food? Dilarang makan. Dilarang makan. Jadi selama pembelajaran kalian dilarang membawa atau makan sesuatu di dalam kelas. Selanjutnya Rizky. Apa Rizky yang kedua? Dilarang main HP. Dilarang bermain HP kecuali memang dibutuhkan untuk menggunakan HP kalian. Ketiga, apa Reva? No candy. Artinya selama pembelajaran kalian dilarang untuk makan permen atau mengunyah permen, apalagi permen karet nih. Soalnya kalian suka jahil, bekas permen karet kalian ditempel di meja atau di kursi. Selanjutnya lagi, Fredrik boleh dibantu. Apa itu Fredrik? No cheating. Artinya apa? No cheating itu kalian pada saat mengerjakan tugas atau kita nanti ulangan dan lain sebagainya, kalian dilarang curang atau mencontek. Itu artinya no cheating. Presensi untuk hari ini biar ketahuan siapa yang masuk dan tidak. Yang namanya dipanggil silahkan angkat tangannya ya. Yang pertama Adi Permana. Kok nggak kedengaran ya? Adi Permana? Hadir. Oke, terima kasih. Ai Nurjana? Hadir. Erisnawati? Hadir. Fredrik Setiana? Hadir. Ika Kania? Biasanya kita akan mendengarkan teman kita untuk sharing mengenai kegiatan sehari-hari atau aktivitas di luar jam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kalian berkomunikasi di depan banyak orang dan meningkatkan kemampuan kalian untuk berbicara lebih baik lagi. Untuk hari ini sesuai jadwal itu ada Fredrik Setiana Alamsyah. Silakan Fredrik maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredrik Setiana Alamsyah. Di sini saya ditugaskan untuk menceritakan kisah saya saat membawa tamu menjadi asisten guide ke wisata Darajat Pas Garut. Oke. Awal pertama pemberangkatan yaitu tamu dijemput dari PT-nya tersebut, namanya PT Bakti Idola Tama, yaitu bertempat di Jakarta. Jumlah 211 orang dan dimuat ke 4 bus besar. Setelah sampai di Darajat Pas Garut, tamu semua diarahkan dan saya membantu mengarahkan tamu untuk makan siang.
Setelah semua tamu makan siang, saya di situ membantu tamu untuk membantu tour guide untuk membagikan kunci kamar ke semua tamu. Setelah kamar kunci terbagi, saya membantu mengantarkan tamu ke tiap kamar-kamarnya dan dibantu juga oleh dari pihak Hotel Derajat Pas Garut. 7 malam saya berangkat ke tempat makan Hotel Derajat Pas Garut atau dinner, mempersiapkan rating makanan dinner yang ada di Derajat Pas Garut untuk wisatawan. Setelah dinner atau ratingnya sudah siap semua, saya membantu memanggil semua tamu dari setiap hotel menuju ke prasmanan Hotel Derajat Pas Garut. Di situ saya membantu memasukkan makanan yang ada di meja ke tamu yang sedang makan. Setelah saya membantu di situ, setelah tamu makan semua, dilanjutkan dengan acara malam keakraban dengan acara musik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak dulu, Fredrik tetap di depan. Oke, dari cerita Fredrik tadi, ada yang mau memberi masukan, ada yang mau mengkoreksi dari gestur tubuh Fredrik mungkin, atau ada yang mau menanyakan mengenai cerita Fredrik yang handling tamu di Garut. Silakan angkat tangannya. Saya Bu, Oke, silakan Riko. kegiatannya di hotel saja, nggak ada kegiatan yang lain. Kalau untuk kegiatan di Derajat Pas Garut saat trip tersebut, itu kegiatannya hanya di lingkungan Hotel Derajat Pas Garut, karena di saat pada trip itu ada kegiatan berenang, fun games, dan explore. Dan kegiatan fun game juga dilaksanakan di Taman Derajat Pas Garut dan berenang di kolam renang air hangat di halaman Hotel Derajat Pas Garut. Jadi tidak ada kegiatan keluar destinasi wisata tersebut. Jadi kegiatan semua cuma hanya dilakukan di lingkungan wisata Derajat Pas Garut. Baik, terima kasih Fredrik untuk informasinya. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Jadi itu tadi sedikit cerita dari teman kalian, Fredrik, yang kebetulan minggu kemarin itu mendapat kesempatan untuk jadi asisten tour guide dari travel mana, Fredrik? Raja Tur Pangandaran, penjemputan tamu dari Jakarta ke Garut ya. Sampaikan dulu ke kalian, kenapa kalian harus harus belajar mengenai pembuatan atau menganalisis paket perjalanan wisata lebih dari 1 hari. Kalau yang minggu kemarin itu adalah one day tour, nah sekarang kita menganalisis lebih dari 1 hari dan overland tour. Kalian ini kan tinggal di daerah wisata yang punya visi-misi ingin menjadi sebagai tujuan wisata yang mendunia, dan kalian ini disiapkan untuk menjadi pelaku wisatanya di Pangandaran ini. Jadi pada saat kalian belajar ini, pada saat nanti kemungkinan kalian jalan ketemu orang dan lain sebagainya, atau ada teman yang bertanya, kalau di Pangandaran kita jalan-jalan bisa kemana aja sih? Di Pangandaran ada apa saja sih? Fasilitasnya apa saja sih? Terus ke Pangandaran tuh bisa naik transportasi umum apa saja? Apa ada pesawat, ada bis, ada kereta? Nah, dari sini kalian bisa belajar apa saja yang bisa kalian sampaikan ke teman kalian atau sampaikan ke orang-orang di luar sana, bagaimana cara bisa sampai di Pangandaran, untuk berwisata di Pangandaran. Itu salah satu tujuannya. Terus kemudian kalian ini juga tadi disiapkan sebagai pelaku wisata, khususnya di Pangandaran atau terutama di Pangandaran. Pada saat kalian nanti selesai selesai sekolah atau kalian PKL, kalian sudah siap, kalian sudah menguasai daerah wisata yang ada di Pangandaran. Kalian menguasai apa saja informasi mengenai tempat dan daya tarik yang ada di Pangandaran. Itulah kenapa kalian harus belajar
dalam pembuatan paket tur lebih dari 1 hari atau overland ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan di komputer kalian masing-masing buka quizzes. Kan kalian buka quizzes dan join quizesnya, itu pinnya ada di depan 740977. Silakan dimasukkan pinnya. Oke, saya mulai. Silakan dikerjakan masing-masing. Loading ya. Baik, kalian bisa lihat di depan siapakah yang menduduki peringkat pertama kali ini. Wah, luar biasa ini. Ai Nurjana peringkat pertama. Oke, selanjutnya Ika Kania, dan yang ketiga adalah Sumara. Ya. Ai salah 2, Ika Kania sama, berarti kecepatan tangannya, dan Sumara itu ada salah 3. Semoga nanti di post test di akhir lebih baik ya. Jadi anak-anak, sebelum kita lebih dalam lagi untuk belajar mengenai paket wisata lebih 1 hari dan overland ini, saya akan menyampaikan dulu kompetensi dasar atau reason kenapa kalian harus belajar. Yang pertama, kalian nanti akan belajar menganalisis paket perjalanan wisata lebih dari 1 hari dan overland. Apa saja yang kalian pelajari nanti di dalamnya, itu kita akan belajar menganalisis prinsip-prinsip paket perjalanan wisata lebih dari 1 hari dan overland. Kemudian menentukan komponen perjalanan apa saja yang bisa digunakan atau yang harus kalian masukkan dalam penghitungan pada saat menghitung paket wisata lebih dari 1 hari atau overland ini. Kemudian yang kedua, itu kalian harus menyusun paket perjalanan wisata lebih dari 1 hari dan overland tour. Kemudian lagi, tujuannya apa saja? Tujuannya yang pertama itu mampu menganalisis prinsip paket perjalanan wisata lebih dari 1 hari dan overland. Jadi paket perjalanan wisata lebih dari 1 hari dan overland itu apa? Nanti kalian belajar itu, kalian akan paham. Kemudian kalian nanti juga bisa menentukan komponen. Berarti kalau 2 hari 1 malam yang tanpa menginap, komponennya itu apa saja? 2 hari 1 malam yang dengan menginap itu apa saja? Dan yang perlu kalian pahami juga, dalam kegiatan pembelajaran itu pasti ada yang namanya penilaian. Apa saja nanti yang akan dinilai untuk kalian? Itu ada 3 poin utama yang akan dinilai. Yang pertama itu adalah nilai sikap. Jadi sikap kalian, kedisiplinan kalian, tanggung jawab kalian, dan kerjasama kalian. Jadi kan kita banyak berdiskusi dengan kelompok nih, kerjasamanya bagaimana? Apakah kalian hanya diam saja? Nilai anak yang hanya diam saja dan anak yang bisa berdiskusi dengan baik di kelompoknya itu jelas pasti akan berbeda. Kemudian itu ada nilai pengetahuan, yaitu kemampuan kalian memahami materi yang sudah disampaikan. Tadi seperti awal kita sudah ada pretest, nah itu sudah ada penilaian awal kalian mengenai pengetahuan. Yang terakhir itu adalah penilaian mengenai keterampilan. Keterampilan kalian atau kerja kalian dalam membuat paket wisata lebih dari 1 hari ini, kemampuannya seperti apa? Apakah sesuai atau tidak? Kita sudah masuk kepada
poin kalian untuk berdiskusi, kalian untuk belajar membuat paket tour. Di depan kalian bisa melihat di layar depan, ini ada tugas untuk kalian. Saya bantu membacakan tugasnya, silahkan dicermati baik-baik. Anda bekerja sebagai seorang tour operator pada Merdeka Tour and Travel di Pangandaran. Jadi kalian diasumsikan sebagai seorang tour operator. Nama travelnya Merdeka Tour and Travel. Kalian diminta atau ada permintaan untuk bulan Desember selama 2 hari 1 malam untuk berwisata di Kota Pangandaran. Itu dari grup namanya Great Asia, itu grup dari Inggris, dari negara Inggris. Jumlah peserta turnya adalah 20 orang dewasa dan 2 anak yang anaknya itu usianya masih 2 tahun. Dan keseluruhannya itu warga negara asing atau warga negara Inggris semua. Buatlah penawaran paket tour tersebut semenarik mungkin yang kalian bisa buat. Oke. Kalau begitu silakan dikerjakan, dan ini dikerjakan secara berkelompok ya. Kita pembagian kelompok saja sesuai dengan baris meja kalian saja. Jadi dari sebelah kanan berarti Aiwati dan Reva itu kelompok 1. Terus yang kedua Vina, Elsa, Reki dan Rizky kelompok 2. Dan yang Fedrik kelompok 3. Dadan kelompok 4. Silakan dikerjakan masing-masing. Saya sudah simpan di PC kalian masing-masing untuk form tour costingnya. Bagian apa? Cari hotel. Oke. Oke, awas gue. Ingat tadi hotelnya harus yang apa? Oh itu kalian ada ke pasar Pangandaran segala? Iya, ada. Terus shopping ya? Terus ininya hotelnya apa tuh? Menara Laut. Menara Laut. Ya sih. Udah berapa itu hasilnya? Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, mari kita presentasikan hasil dari pekerjaan kalian masing-masing. Kita mulai dari kelompok 2 aja dulu ya, dari kelompok tengah. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Teman-teman, Baik. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tour costing and fashion. Oke. Yang pertama akan disampaikan oleh Reki. Kami dan nama tur kami Beautiful Pangandaran Today One Night. Oke. Tanggalnya tanggal 22 sampai tanggal 23 Desember. Dan kami membuat itinerary untuk hari pertama Airport Nusa Wiru, yang kedua Grand Canyon, Batu Karas, dan hotel. Lalu hari kedua hotel, check out, Pasar Pangandaran, Cagar Alam Pangandaran, dan airport Cijulang. Yang pertama, kita menyediakan transportasi yang sudah mencakup parkir dan tol seharga 2.900.000. Yang kedua, tour guide dengan menggunakan bahasa Inggris seharga 450.000 per hari.
hari. Oke. Dan yang ketiga yaitu kami juga menyediakan makan siang Iya. seharga 100.000 per orang. Selanjutnya, kami menyediakan snack 2 kali yaitu seharga 60.000. Baik. Untuk hotel, kami memilih Hotel Menara Laut seharga 475.000 per orang. Selanjutnya, untuk tiket masuk ke Grand Canyon yaitu seharga 65.000 per orang. Untuk Pantai Pangandaran yaitu 9.500. Yang ketujuh yaitu driver tips seharga 400.000. Untuk seluruh totalnya yaitu senilai Rp2.033.747. Oke. Dan untuk dolarnya yaitu $145. Oke. Baik. Ini saya melanjutkan ya Kak, dari tiket masuk catatannya yaitu satu anak-anak di bawah 5 tahun tinggi di bawah 80 cm itu gratis ya. Nah ada yang kedua anak-anak di bawah 5 tahun tinggi di atas 80 cm membayar 50% dari harga dewasanya. Nah udah dari itu sekian. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Bu. Oke, Ai. Kenapa di kelompok 2 memilih Pasar Pangandaran menjadi objek wisata? Oke, saya silakan kelompok 2 menanggapi pertanyaan kelompok 1. Jadi, agar semua tamu-tamunya bisa merasakan dan melihat kehidupan nyata sehari-harinya di Pasar Pangandaran. Oke. Mau nambahin lagi? Ada yang mau nambahin nggak? Ya, silakan. Kenapa kami memilih Pasar Pangandaran supaya makanan khas Pangandaran dikenal luas oleh masyarakat luar. Contohnya apa tuh? Luar. Cocorot, oke. Roti, Jambal roti. Boleh. ranginan, Ranginan. opak, ya, ada itu Oke, banyak. banyak. Jadi itu tujuannya kenapa kelompok 2 memilih Pasar Pangandaran. Ya. Kan di Inggris nggak ada tuh asin jambal roti, nggak ada ranginan. Jadi mereka ingin memperkenalkan itu. Oke, ada lagi? Sudah cukup ya? Terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan. Terima kasih. Oke, untuk memperjelas lagi untuk kalian semua mengenai menganalisis paket perjalanan wisata 1 hari lebih atau overland tour, itu kalian bisa lihat di depan. Yang pertama, pada saat kalian membuat paket wisata ini, kalian harus bisa menentukan komponen-komponennya. Karena tadi awalnya itu adalah penjemputan dari airport, berarti ada yang namanya transfer in dan transfer out. Terus kemudian transportasinya harus dipertimbangkan. Jumlahnya tadi 20 orang, tapi kalian juga harus melihat kalau kita benar-benar memilih transportasi yang 20 orang dengan kondisi orang asing yang tinggi besar, apakah dia akan nyaman atau tidak? Kalian harus pertimbangkan itu. Nah, ini juga yang sudah kalian kerjakan tadi, bahwa harga jual itu dalam menentukan profitnya itu ada 2 ketentuan. Menambahkan dengan jumlah langsung, misalkan harga tiket harga paket wisatanya 1 juta. Dari travel kalian pengen udahlah keuntungannya 500.000, itu langsung 500.000 secara nominal kalian tambahkan, jadi 1.500.000 misalkan. Atau persentase seperti yang kalian bikin tadi, persentase 10%. Nah, kalau misalkan dia 1 juta, 10%-nya berarti dijual dengan harga 1.100.000. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mengambil kesimpulan dari kelompok yang sudah maju tadi. Apa yang bisa kalian simpulkan mengenai pembuatan paket wisata yang lebih dari 1 hari dan overland ini? Silakan angkat tangannya yang mau memberikan pendapat. Silakan Reva. Memperhatikan waktu kedatangan dan keberangkatan tamu untuk menyesuaikan waktu dan tempat kunjungan.
Oke, memperhatikan waktu kedatangan dia. Tadi kan ada ya jam 9.30 tibanya dan pulangnya 16.00. Baik, selanjutnya Ika. Tadi yang katakan kan menurut kamu apa Ika? Kalau tidak ada keterangan mengenai usia kamu, kita harus memilih objek wisata yang bisa dikunjungi untuk seluruh usia. Oke, jadi kalau tidak ada keterangan usianya, tadi di soal yang dewasa nggak ada keterangan usia ya, hanya ada 2 anak usia 2 tahun. Jadi kita harus memilih yang bisa dikunjungi oleh semua orang, bisa dinikmati oleh seluruh usia, terutama itu. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi kesimpulan dari beberapa teman kalian. Benar yang disampaikan, harus melihat usianya, harus melihat waktunya, harus melihat dari negara mananya, dan semua itu harus kalian perhatikan untuk bisa memberikan penawaran yang terbaik bagi tamu. Nah, selanjutnya kita udah dari tadi pagi nih sampai jam segini kita udah belajar. Kira-kira perasaan kalian gimana sih belajar dari pagi sampai siang, ngitung-ngitung, browsing sana sini? Mungkin ada yang akan menyampaikan ini pendapatnya mengenai apa yang dirasakan hari ini. Silakan angkat tangannya. Saya Bu, Oke, silakan Eris. saya jadi tahu hotel-hotel yang ada di Pangandaran seperti Horizon Palma Pangandaran, Oke. Menara Laut, Laut Iya. Biru, dan Arnawa. Oke. Beserta harga-harganya juga tahu Bu. Oke, sip. Terima kasih Eris. Ya Bu, sama-sama. Iya, silakan Rizky. Bisa jadi tahu komponen paket wisata. Oke, contohnya apa aja yang kamu tahu? Seperti daya makan, Oke. harga tiket masuk, Baik. sewa bus dan restoran. Oke, itu ilmu yang kamu dapat hari ini ya. Baik, keren sekali. Terima kasih. Kalian masuk ke kuisis ya. Saya kasih linknya. Untuk post-testnya silakan masuk ke kuisis dan masukkan PIN-nya ada di depan, itu 175149. Silakan. Baik, kita mulai ya. Silakan kerjakan yang muncul di layar kalian masing-masing. Wow, lebih cepat ya daripada sebelumnya. Ya, waktunya sudah habis. Oke, kita lihat hasil post-test apakah posisinya akan berubah. Baik, yang pertama tadi ikatannya sempat di posisi kedua ya. Sekarang ikatannya ada di posisi yang pertama, kedua Hamdan, ketiga Elsa. Jadi Ain sudah terdepak, ya tidak ada lagi di list. Wow, ikatannya betul semua. Hamdan salah satu, ini Hamdan, terus Elsa sama, salah satu saja. Baik, luar biasa progresnya, meningkat ya daripada yang awal tadi ya. Waktu belajar kita sudah hampir habis. Saya ingatkan ke kalian, silahkan nanti di rumah pelajari lagi penghitungan paket wisata lebih dari 1 hari dan overland. Kalian silahkan searching, silahkan googling. Minggu depan kita akan belajar bikin paket wisata untuk keluar kota. Jadi bukan hanya di Pangandaran, tapi kita akan belajar untuk keluar kota. Jadi kalian silahkan persiapkan itu. Oke, terima kasih sekali untuk hari ini. Kalian sudah belajar dengan baik. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan dimatikan dulu komputer kalian masing-masing. Silahkan dimatikan. Pelajaran saya selesai. Silahkan kembali ke kelas kalian masing-masing.
untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya mapelnya siapa? Bailan, oke. Elsa boleh dipimpin teman-temannya untuk mengakhiri. Be ready, greet the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar, tolong kursinya dikembalikan ke tempat.